Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Baik, sukacita? Yes, yes, yes. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Sekali lagi yuk. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Puji Tuhan, kita boleh ibadah hari ini. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi kita katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Mari bernyanyi anak sekolah minggu. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari bersikap berdoa. Tuhan Yesus, benar Engkau sangat baik, sangat layaklah kami puji, kami sembah Engkau, Allah kami yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam sorga, kami bersyukur pagi hari ini, kami boleh kembali ibadah online. Mari Tuhan berkati kami, mari Tuhan sertai kami, bahkan juga Roh Kudus Tuhan mengajari kami. Kami serahkan waktu ini kepada Tuhan, Tuhan yang berbicara, Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang menolong kami. Jangan biarkan iblis Tuhan mengganggu kami anak sekolah minggu Kemi Sola Gracia. Biarlah kami sungguh-sungguh untuk ibadah online pada pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mari yang percaya katakan, amin. Oke, kita bersyukur, kita boleh ibadah. Yuk adik-adik, kita angkat pujian kita sekali lagi. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. 1, 2, 3. Siapa yang setiap hari membaca Alkitab, angkat tanganmu. Haleluya. Yuk siapkan Alkitabmu. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Sekali lagi ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 Katakan srek. firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Hebat buat adik-adik yang mau baca Alkitab setiap hari. Oke, mari buka Alkitab kita dari 2 Tawarik 34 ayat 1 sampai 33. 2 Tawarik 34 ayat 1 sampai
33. Bacanya setelah Nah, ibadah. adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Raja Yosia. Raja Yosia adalah raja yang mengasihi Tuhan. Raja yang baik. Dia baru berumur 8 tahun waktu dia diangkat menjadi Raja Israel. Dia berbeda, tidak seperti ayahnya Raja Amon ataupun kakeknya Raja Manasye yang melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan. Waktu dia menjadi raja, dia mau mengikuti perintah Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan mau dan dia mengikuti seperti yang dicontohkan oleh Raja Daud. Nah, sebagai ucapan syukurnya, Raja Yosia ingin sekali memperbaiki rumah Tuhan dan dia menyuruh sekretarisnya Safan untuk memperbaiki rumah Tuhan yang sudah rusak karena banyak orang menyembah kepada berhala, tidak menyembah lagi kepada Tuhan. Nah, pada waktu rumah Tuhan diperbaiki, Imam Hilkia yang ada di bait Allah, yang ada di rumah Tuhan, menemukan gulungan kitab Taurat, yaitu bukunya Tuhan. Ya, dan bukunya Tuhan ini dibawa oleh Safan kepada Raja Yosia. Dan Safan membacakannya untuk Raja Yosia. Waktu Raja Yosia mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, hatinya menjadi sangat sedih. Karena dia tahu bangsa Israel sudah tidak taat kepada Tuhan. Dan dia tahu Tuhan pasti marah terhadap bangsa Israel karena tidak taat. Lalu Raja Yosia mengumpulkan orang-orang Israel di depan rumah Tuhan. Dia membacakan kembali seluruh bukunya Tuhan dan meminta orang-orang untuk taat, berbalik dari jalannya jahat, lalu taat kepada perintah Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa mereka. Dan Raja Yosia menolong orang Israel untuk taat kepada Tuhan. Dia menghancurkan patung-patung berhala, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang tidak taat, melakukan hal-hal yang jahat, diberi pelajaran supaya mereka kembali taat kepada Tuhan. Nah, Raja Yosia adalah raja yang baik. Dia membawa orang Israel kembali kepada Tuhan. Nah, setelah Raja Yosia dikatakan tidak ada lagi raja yang seperti Raja Yosia. Nah, adik-adik kakek Tris tadi sudah dengar tentang cuplikan Raja Yosia. Nah, adik-adik, sebelum Raja Yosia memerintah, yang memerintah sebelumnya adalah Raja Amon dan kakeknya atau di atas Raja Amon adalah Manasye. Manasye dan Raja Amon, mereka melakukan pemerintahan bahkan juga menyembah patung. Semua rakyat menyembah patung, bukan menyembah Tuhan Allah. Mereka melakukan yang jahat. Yang apa? Yang jahat di mata Tuhan. Nah, kalau menjadi raja, pantas gak sih melakukan yang jahat? Ya, kalau dia belum di dalam Tuhan, pasti dia suka buat yang jahat-jahat. Tapi kalau dia raja yang di dalam Tuhan, tentulah tidak akan mau melakukan kejahatan. Nah, adik-adik, Raja Amon dan juga Manasye, karena mereka melakukan yang jahat, rakyat tidak suka, maka rakyat juga membunuh orang-orang yang melindungi Raja Amon, bahkan juga membunuh raja tersebut. Lihat, dibawa kematian dan dikuburkan, dan Raja Amon pun ikut dibunuh karena dia terlalu jahat memerintah kerajaan Yehuda. Nah, adik-adik, setelah matilah Raja Amon, dipilihlah seorang raja yang masih sangat kecil. Lihat, dia ini umurnya masih berapa? 8 tahun. Bayangkan, anak kecil, kita bisa bilang SD, sudah dipilih menjadi raja. Wah, kok bisa ya Kak Ketris, anak-anak bisa jadi raja? Nah, pada zaman pemerintahan adik-adik, yang menjadi keturunan atau anak dari raja yang terdahulu, dialah yang menjadi raja berikutnya. Walaupun dia masih kecil, dia punya penasehat, dia juga punya ibu, bahkan juga orang-orang nabi-nabi yang senantiasa bahkan mengajari dia.
umur masih 8 tahun, masih kecil-kecil. Siapa di sini yang 8 tahun? Kira-kira segitulah ya. Tapi dia sudah dipilih menjadi raja. Tadi sudah dengar juga singkat ceritanya Josia kan. Nah adik-adik, setelah ke 8 tahun pemerintahan, dia udah umur belasan tahun, Raja Yosia sudah semakin besar, dan bahkan dia berencana memusnahkan semua apa? Berhala atau patung, bukan Tuhan, tapi patung buatan manusia. Dia membakar, bahkan juga menyingkirkan semuanya. Lihat. Nah, adik-adik, setelah disingkirkanlah semuanya ini, lihat, dibakar segala sesuatunya, patung-patung juga dihancurkan. Pokoknya Raja Yosia hendak membersihkan, bahkan juga memusnahkan barang-barang yang berhubungan dengan berhala atau bukan Tuhan semesta alam. Lalu adik-adik, Raja Yosia memohon hikmat kepada Tuhan Allah. Dia berdoa, Tuhan Allah, aku hendak memperbaiki rumah Tuhan Allah. Karena pada waktu itu orang sudah tidak ada lagi yang ke rumah ibadah, tidak ada lagi yang pergi ke gereja atau ke tempat ibadah. Karena apa? Mereka sudah ke bukit-bukit, menyembah patung, bukan menyembah Tuhan Allah lagi. Jadi gerejanya atau rumah Tuhannya tidak terurus, alias rusak. Dan Raja Yosia memperbaiki semuanya, adik-adik. Dikumpulkanlah dana, bahkan juga untuk membangun rumah Tuhan. Nah, setelah itu adik-adik, Raja Yosia menyuruh para pekerja, lihat, menyuruh para pekerja untuk melakukan pekerjaan tersebut, membayar mereka. Dan bahkan setelah dibongkarlah semuanya itu adik-adik, ditemukanlah gulungan kitab. Jadi kitab ini isinya adalah firman Tuhan, ayat Alkitab yang ada di dalam gedung yang sudah sedang diperbaiki. Dan menemukanlah salah satu pekerja dan memberikannya, membacakannya di depan Raja Yosia. Lah, dia megang apa ini? Dia megang pakaiannya atau baju kebesarnya adik-adik. Emang apa isinya ya, Kak? Siapa yang tahu isi gulungan kitabnya? Nah, gulungan kitabnya itu berisi tentang Tuhan Allah sedih, Tuhan Allah sakit hati, Tuhan Allah murka kepada orang-orang Israel yang menyembah patung. Pada zaman Manasye dan juga Amun, mereka menyembah patung. Dan ditemukan ini. Dan setelah dibacakan, Raja Yosia sadar, ya Tuhan, kami sudah sangat berdosa. Kami sangat berdosa kepadamu, Tuhan Allah kami. Lalu dikumpulkanlah semua orang yang ada di situ. Dibacakanlah gulungan kitab. Dan Raja Yosia, rakyat yang dipimpinnya, bahkan orang-orang yang ada di sekitar Raja Yosia, mereka bersama-sama sepakat. Mereka bersama-sama akan menghancurkan berhala-berhala dan hanya menyembah satu Tuhan yang benar. Siapa? Tuhan Allah. Nah, lalu itulah adik-adik, mereka menyingkirkan patung-patung emas. Lihat, ini terbuat dari emas. Disingkirkan patung-patung tersebut. Baru bukit-bukit penyembahan itu dihancurkan. Lihat, sampai dia memakai palu yang sangat besar untuk menghancurkan patung Baal-Baal namanya ya. Lalu lembu-lembu sapi buatan manusia juga dihancurkan. Tidak ada yang tersisa. Orang-orang yang nabi-nabi palsu, orang-orang yang menghasut, yang menyembah berhala, dipenjarakan, ditangkap agar tidak menyebarkan lagi tentang penyembahan berhala. Pokoknya Raja Yosia, adik-adik Kak Ketris, dia sangat menghargai, bahkan juga melakukan yang benar, memerintah masyarakat dengan patuh kepada Tuhan Allah. Dia meniru Raja Daud, nenek moyangnya. Oke?
Apa pesan firman Tuhan pada kita untuk hari ini? Artinya apa? Tuhan Allah mau anak-anak sekolah minggu GMI Sola Gracia Sesengkol, walaupun masih kecil, mau Tuhan pakai untuk kemuliaan, untuk menjadi berkat, menjadi teladan bagi siapapun. Sama seperti Raja Yosia. Usia berapa tadi dia jadi raja? 8 tahun. Tapi Tuhan memakai dia luar biasa. Dia juga sangat, bahkan dikatakan firman Tuhan tidak ada raja yang seperti dia. Raja Yosia. Patut kita teladani, kita contoh. Nah, artinya apa? Anak-anak sekolah minggu harus bisa jadi berkat. Anak-anak sekolah minggu harus taat. Anak-anak sekolah minggu harus semakin rajin baca Alkitab. Anak-anak sekolah minggu semakin giat untuk merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukan perintah Tuhan. Sama seperti Raja Yosia, dia tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Dia melurus, dia melakukan perintah Tuhan, melakukan peraturan Tuhan, melakukan semua ketetapan Tuhan, bahkan melakukan yang benar buat Tuhan. Siapa mau menjadi seperti Raja Yosia? Angkat tangannya. Hebat adik-adik kakek terus. Puji Tuhan untuk kita hari ini, kita boleh beribadah lewat ibadah kita. Nah, adik-adik, ada ayat hafalan nih buat kalian. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti. Ayat hafalan semua kelas, yang besar dan kecil. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Oke, sampai situ firman Tuhan kita. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Berkatilah agar kami mengerti bahwa Tuhan Yesus bisa memakai siapa saja, umur berapa saja, untuk kemuliaan bagi Tuhan, bahkan pekerjaan Tuhan. Kami mau ya Bapa, anak-anak sekolah minggu GMI Sola Gracia, Tuhan pakai untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan, menjadi terang dalam kehidupan anak-anak kami. Dan anak-anak kami semuanya menjadi lilin-lilin kecil di tengah keluarga, bahkan di tengah dunia ini. Pakai mereka Tuhan, agar mereka boleh berbuat yang hebat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita angkat pujian kita. Semut, badannya kecil, tapi rajin sekali. 1, 2. Semut badannya kecil, tapi rajin sekali. Anak Tuhan, walaupun kecil, tapi rajin ke gereja. Belalang tak punya raja, tapi berbaris api. Anak Tuhan dalam gereja, dengarkan firman dan duduk rapi. Kami telah memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita. Kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah belajar firman-Mu, memuji Engkau, mengagungkan Engkau, meninggikan nama-Mu. Kiranya pujian kami Tuhan terima, Tuhan senang, Tuhan bersukacita. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ibadah online yang Tuhan berikan bagi kami. Kami menikmatinya, kami merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak kami, orang tua kami yang mendampingi mereka juga. Terima kasih Bapa untuk hari ini firman-Mu mengajari kami agar kami seperti Yosia kecil yang mau Tuhan pakai luar biasa besar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, berterima kasih karena kami boleh beribadah kepada Tuhan.
Kami bersyukur juga, ingatkan kami Tuhan, agar kami terus menjadi berkat, teladan bagi siapapun. Terima kasih Yesus, kami akan menutup ibadah kami dengan doa diajarkan Tuhan kepada murid-muridnya. Bersama-sama kita doa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan anak kami. Terima kasih orang tua kami, papa, mama, opung, atau siapapun mendampingi orang tua kami. Buat anak-anak yang sudah berapa minggu tidak ibadah, kiranya hari ini boleh ibadah. Ya, Tuhan Yesus berkati kalian. Bye-bye.